Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 4,76%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.900-an, Ethereum 1.761, BNB 299, XRP 0,39, Cardano 0,46, Solana 42, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, hari ini bukanlah hari baik gitu ya untuk para holder altcoin, karena kita melihat Bitcoin dominance itu spike cukup signifikan dan altcoin mulai bleeding. Penurunannya kurang lebih ada yang 8% rata-rata sampai ada yang 12%. Yang lumayan bertahan itu hanya XRP guys, penurunannya 2,83%, mengikuti juga Bitcoin yang juga turunnya 2,85%. Sisanya penurunannya lumayan, 9%, 8%, 9%, 12%. So, untuk kalian yang altcoin holder, wajib bersabar ya. Lagi diuji mentalnya sekarang, oke? Nah, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Ya, walaupun data hari ini menurut saya nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, guys. Pertama, kita lagi-lagi mendapatkan likuidasi besar-besaran, guys. Ada sebesar 142.500 traders itu ke liquid dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Walaupun kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya Bitcoin dari kemarin itu nggak ngapa-ngapain gitu, guys. Bolak-balik di situ-situ aja. Walaupun kita sempat mendapatkan satu fake out ke bawah, namun 1 jam kemudian kita kembali naik lagi. Namun, dari satu fake out itu saja mampu memantik likuidasi hingga 500 juta dolar, guys. Yang cuan siapa kira-kira, guys? Ya bandar. Yang cuannya bandar gitu. Dan tidak mengherankan kalau kalian lihat value-nya ada 520 juta kan yang ke liquid semuanya. Yang long itu ada 80%. Alias dari totalnya 520 juta dolar ini yang ke liquid, 80%-nya adalah yang kena adalah yang long. Sedangkan yang short kena 105 juta dolar. Oke. Nah, dari hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kemarin itu banyak sekali orang-orang yang over leverage sepertinya, guys. Orang-orang yang pakai leverage tinggi ngelong. Dan akhirnya dibersihkan dulu oleh exchange. Sekali lagi, guys, mau se-confidence apapun kalian terhadap setup yang kalian punyai, mau seyakin apapun kalian bahwa analisa kalian kali ini benar, selalu sisakan ruang untuk kesalahan. Karena kita sebagai seorang trader itu hanya bisa melakukan analisa, prediksi, dan kalau ternyata salah, kita harus siap gitu, guys. Kalau misalnya kalian hanya siap untuk menangnya, itu berarti kalian over confidence. Oke? Dan itu adalah habit yang jelek buat seorang trader. Karena itu biasanya bisa menjebak. Apalagi kalau kalian sampai menghilangkan stop loss kalian sama sekali, nggak pakai stop loss, leverage-nya pakai gede-gede, overconfidence pula. Nah, itu menurut saya ya, hanya tinggal menunggu waktu saja bahwa kalian akan termasuk salah satu orang-orang yang ke liquid di sini. Saya tidak mendoakan gitu ya, saya tentunya berharap tidak ada satupun viewer saya yang terliquid di sini, tapi selalu saya pesankan gitu. Sebagai seorang trader, kalian harus wajib gitu ya, terapkan risk management yang baik. Tidak ada cara lain untuk mampu bertahan di dunia trading selain menerapkan risk management yang baik. Pertahankan capital kalian. Kalau kalian nggak ada capitalnya, gimana lagi mau trade gitu? Satu-satunya kalian mampu bertahan di dunia trading adalah kalau capitalnya masih ada. Cara untuk mempertahankan capitalnya seperti apa? Ya, terapkan risk management yang baik. Oke, pelajari lagi teknik analisanya. Pelajari lagi untuk psikologi tradingnya. Perdalam gitu, guys. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya ini adalah sebuah tweet yang menarik gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian akan menyebut ini sebagai cocok logi, tapi ya ini saya temukan cukup menarik, jadi saya pengen share aja untuk kalian. Ini dari BTC Fuel, dia mengatakan, I said before that this Bitcoin correction looks very similar to the COVID crash in March 2020. This is a nice detailed comparison of TA trader Alan. Jadi kalau kalian lihat di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar kondisi kita kali ini. Oke,
Oke, sedangkan yang ini adalah kondisi di mana kita mendapati drop di Maret 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, kalau si BTC Fuel dan TA Trader Allen, mereka melihat ada kesamaan gitu guys. Bahwa pertama kita melihat ada semacam descending triangle tercipta di sini. Kemudian kita drop cukup parah dari descending triangle tersebut dan membentuk satu candle dengan wick yang cukup panjang. Kemudian kita start recover ke atas, kemudian sideways. Baru kita membuat lagi satu wick ke bawah, membuat sebuah fake out, dan kemudian kita rally ke atas. Nah, untuk yang sekarang, so far cukup mirip ya guys. Pertama kita mendapatkan descending triangle, disertai drop yang cukup parah. Kemudian ada sebuah candle dengan wick yang cukup panjang di sini. Kemudian kita start recover dan sideways. Kemudian kita membuat satu lagi fake out ke bawah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan start untuk recover ke atas? Oke, tentunya hal ini tidak wajib terulang gitu guys. Tidak ada garansi bahwa hal seperti ini akan kembali terulang. Namun, yang perlu kalian tahu bahwa kemungkinan atau probability hal ini kembali terjadi itu ada. Oke? Sekali lagi, sebagai seorang traders, kita harus selalu siap dengan segala senario yang bisa terjadi ke market. Oke, jika market kasihnya A, kita harus adaptasi. Market kasihnya B, kita juga harus adaptasi. Oke, nah kalau misalnya hal ini yang terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus punya planningnya, gitu ya. Dan mereka mengkategorikan ini sebagai shakeout. Shakeout pertama adalah di sini, yang mempunyai wick sangat panjang. Kemudian shakeout kedua adalah wick yang cukup panjang di sini. Di sini juga dikategorikan sama shakeout pertama, dan menurut mereka di sini ada shakeout kedua. Oke, nah, tapi kalau kita coba lihat langsung ke chartnya gitu ya, perbedaan utama gitu antara yang terjadi di tahun 2020 kemarin dengan yang sekarang menurut saya adalah bahwa di daily chart kita melihat yang sekarang ini sideways-nya panjang banget gitu guys. Sideways-nya panjang banget. Sedangkan kalau kalian lihat di tahun 2020 kemarin, oke, nah di sini kita sideways-nya tidak sampai seminggu guys di sini. Oke, walaupun secara gambaran detailnya kita bisa melihat ada kesamaan gitu guys. Tapi kalau di daily chart yang jelas berbeda sekarang adalah kita sideways-nya jauh lebih lama daripada yang terjadi di tahun 2020. Oke. Dan ya, apakah menurut kalian kita akan mengulang hal yang sama dengan terjadi di tahun 2020, kita membuat V-shape recovery kemudian naik lagi ke atas, ataukah menurut kalian itu hanya sekadar cocok logi dan kita akan start untuk drop lagi ke bawah? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kalau menurut opini saya pribadi gitu ya, so far saya juga belum melihat bahwa Bitcoin akan mendapati V-shape recovery seperti ini. Yang saya sampaikan dari beberapa hari yang lalu adalah bahwa saya baru gitu ya beranggapan Bitcoin at least perlu semacam relief rally, bukan V-shape recovery. Kalau V-shape recovery ya model seperti ini guys. Tapi kalau relief rally ya mungkin kita hanya bisa retrace sedikit ke atas seperti ini. Oke, so far baru ini yang saya expect gitu guys. Oke, bahwa kita kalau mampu menembus dari channel ini, oke, kita kemungkinan akan revisit dulu ke area lower high sebelumnya yang berada di kurang lebih 32.000. Kemudian kalau ini mampu ditembus, maka ini membuka ruang Bitcoin untuk ke sekitaran area 34 sampai 36.000 dolar. Oke, kalau ini mampu ditembus, maksimal menurut saya relief rally-nya akan berada di sekitaran area trendline ascending channel ini. Karena kalau kita sampai mampu reclaim lagi dari trendline ascending channel ini, maka ini membuka peluang bagi Bitcoin untuk mendapati semacam V-shape recovery. Oke, jadi kalau kita bentuknya hanya relief rally, maksimal menurut saya akan nyampe hanya di sekitaran 38 sampai 39.000. Oke. Nah, itu pun kalau kita langsung naik dari sekarang ya guys. Bisa jadi kita membuat satu lagi low untuk menjemput para long yang ada di sini, baru kita kembali naik lagi. Tidak ada yang tahu gitu ya. Cuman menurut saya relief rally itu cepat atau lambat sepertinya akan terjadi gitu ya. So far relief rally-nya menurut saya belum terlalu signifikan, ini belum terlalu cukup bagi saya gitu ya. Dan menurut saya masih at least akan ada satu wave di sini, atau kita akan menjemput satu lagi low dulu sebelum kita dari sini akan membuat lagi relief rally-nya. Itu adalah outlook dari saya pribadi gitu. Dan kalau kita zoom in ke 4-hour chart, maka kita akan menemukan bahwa semalam itu kita kembali mendapatkan fake out. Dan mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang kejebak untuk short di sini ya guys ya.
Karena sekali lagi saya sudah sampaikan nih berkali-kali bahwa ketika kita mencari setup, kita harus perlu konfirmasi. Kalau kalian menunggu breakout-nya atau breakdown-nya, yang perlu kita tunggu berikutnya adalah konsolidasi serta retest gitu ya. Baru dari sini kita akan bisa mendapatkan setup yang valid. Karena kalau kalian short langsung ketika dia baru breakdown di sini, kalian berpotensi mendapatkan fake out seperti ini. Dan kali ini juga sama, kita lagi-lagi fake out. Bahkan kita tidak pernah mendapatkan satu candle pun di 4 hour chart yang closing di bawah trendline ini. Jadi kalau di 4 hour chart ini sudah jelas sekali adalah fake out. Kecuali kalau misalnya kalian trading di 15 minute chart gitu ya. Mungkin kalian bisa mengatakan, "Oh, kok kita udah breakdown nih kok, udah valid sepertinya kok." Namun kalau kalian lihat dua candle berikutnya, kita kembali langsung masuk ke atas trendline-nya lagi. Dan ini udah sangat jelas sekali adalah sebuah fake out gitu guys. Jadi saya harap tidak ada dari kalian yang terjebak gitu ya. Dan sekali lagi, kalau menurut saya trading dalam keadaan seperti ini minimal gitu guys. Sudah minimal kalian di 1 hour chart aja deh gitu ya. Jangan di 15 minute atau 5 minute. Apalagi kalau kalian yang masih baru-baru mencoba trading. Kalau misalnya kalian udah pro scalper, ya oke lah ya. Tapi kalau kalian yang masih coba-coba gitu ya, usahakan ya time frame-nya agak gede deh. Karena dalam keadaan seperti ini, rawan sekali akan ada manipulasi terjadi. 2 kali sudah kita mendapati fake out. Kapan kita akan benar-benar valid breakout ataupun breakdown? Tidak ada yang tahu, oke? Tapi ya, mudah-mudahan sesegera mungkin. Karena kita udah cukup bosan ya harusnya menunggu Bitcoin berada di rectangle ini. Sekali lagi, yang pengen saya lihat adalah kita breakdown, consolidate, kemudian retest. Dan dari sini kita baru akan mendapati setup untuk short. Sama, kalau misalnya kita breakout ke atas, kemudian consolidate dan retest, maka ini juga adalah juga saat bagi saya untuk mencari setup untuk buy, dan targetnya mungkin ada minimal di sekitaran area 32 pertama. Ini adalah area di mana mungkin saya akan menggeser stop loss saya ke area entry, bukan take profit. Setelahnya kalau kita nembus lagi ke 34 atau 35, ini adalah target bagi saya untuk start taking profit. Gitu ya. Jadi itu adalah outlook dari saya gitu. So far kita melihat Bitcoin kembali lagi guys untuk revisit ke area supportnya yang berada di sekitaran 28.600-an. Oke. Dan ya, selama kita berada di dalam rectangle ini, kita selalu mempunyai kesempatan untuk terus bolak-balik di sekitaran area ini. Oke. Sampai dia benar-benar valid breakout ataupun breakdown, saya rasa ya kita, kalau saya pribadi masih akan tetap menunggu. Kalau memang kalian seorang scalper, short term trader dan kalian mampu untuk nge-trade di dalam rectangle ini, ya selamat gitu ya. Tidak ada yang salah. Tapi kan tipe trader itu berbeda-beda guys. Ada yang lebih senang swing trade, ada yang lebih senang scalping, ada yang lebih senang misalnya long term trade gitu ya, atau mungkin invest. Ya tidak ada yang salah dengan itu gitu guys. Masing-masing mempunyai teknik trading yang berbeda. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.